Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfuza Karina Putri, nomor induk mahasiswa 2017820104, dan rekan saya yang bernama Septia Nurhidayah. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pendidikan karakter, dosen pengampu Ibu Fitria Resmi, MPD. Nah, pada bab 13 ini judulnya tentang model pembelajaran kooperatif berkarakter di Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih model pembelajaran itu. Nah, jadi model pembelajaran diidentifikasikan sebagai kerangka konseptual yang dimana menggambarkan prosedur yang sistematik dalam pengorganisasian pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Jadi, banyak banget model pembelajaran, dan salah satunya itu ada model pembelajaran kooperatif. Selanjutnya, ada model kooperatif. Nah, model kooperatif itu adalah model pembelajaran yang dimana cara kegiatan belajarnya itu dibuat secara berkelompok. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai 6 peserta didik gitu. Dan dalam satu kelompok itu guru harus bisa membuat atau menempatkan peserta didik yang dimana peserta didik itu heterogen, berbeda-beda, latar belakang itu berbeda-beda, misal dari latar belakang jenis kelamin, latar belakang kemampuan kognitif, latar belakang ras, dan lain sebagainya, seperti itu. Dan dalam satu kelompok itu peserta didik dapat mengkonstruksikan konsep atau ide-ide peserta didik, dan peserta didik itu bisa mengutarakan pendapatnya gitu, dan dapat menyelesaikan persoalan atau inquiry. Nah, sekarang kita masuk ke dalam model pembelajaran kooperatif berkarakter di Indonesia. Nah, jadi strategi model pembelajaran kooperatif berkarakter ini ada kaitan eratnya gitu. Maksudnya berkaitan dengan KTSP. Dalam KTSP ini terdapat nilai-nilai karakter gitu, seperti kerjasama, kepedulian sosial, cinta tanah air, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya KTSP, pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswa itu bisa dikondisikan terhadap lingkungan sekitar yang dekat dengan siswa gitu. Dalam pembelajaran IPA, materi kecepatan, seorang guru itu mengajarkan siswa tentang kecepatan perahu. Kenapa guru itu memilih konsep kecepatan perahu? Karena di sekolah itu dekat dengan pantai gitu. Sebaliknya, misalkan sekolah dekat dengan pegunungan, otomatis guru itu membuat materi kecepatan tentang kuda atau alat transportasi lainnya, seperti itu. Jadi di KTSP ini guru itu mengkondisikan dengan keadaan siswa gitu. Selanjutnya, ada langkah-langkah model pembelajaran kooperatif. Pertama, penjelasan materi. Yang kedua, belajar dalam kelompok. Yang ketiga, penilaian. Dan yang keempat, pengakuan kelompok. Ada tahap penjelasan materi. Nah, pada tahap ini, guru memberikan materi atau gambaran secara umum kepada siswa, yang dimana siswa itu harus menguasai materi tersebut. Kemudian, siswa ini memperdalam materi tersebut oleh kelompok temannya. Terus, yang kedua, ada tahap belajar dalam kelompok. Nah, pada tahap ini kan guru udah memberikan materi kepada siswa, kemudian siswa ini mendiskusikan materi tersebut. Nah, pada tahap ini peserta didik antara satu dengan yang lainnya saling mengutarakan pendapat, saling berdiskusi mengenai topik pembahasan. Nah, ada tahap ketiga, yaitu tahap penilaian. Pada tahap ini, guru memberikan penilaian berupa penilaian tes atau kuis. Nah, pada penilaian tes ini dinilai itu secara individual maupun secara kelompok. Fungsi dari penilaian tes secara individual itu memberikan informasi kepada guru tentang si siswanya. Sedangkan kalau misalkan penilaian kelompok memberikan informasi penilaian kemampuan tentang kelompok tersebut. Nah, pada tahap keempat ini ada tahap pengakuan kelompok, yang dimana guru kan setelah melakukan penilaian nih, terus ada tahap pengakuan kelompok. Nah, di sini guru memberikan reward atau hadiah kepada kelompok yang
memberikan suatu hasil yang terbaik gitu. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memotivasi kelompok tersebut dan juga memotivasi kelompok lainnya agar terus berkembang gitu, terus maju. Nilai-nilai karakter pembelajaran kooperatif. Di sini kami menetapkan 7 nilai-nilai karakter. Yang pertama ada kepedulian sosial. Nah, pada pembelajaran kooperatif ini menekankan poin tentang kepedulian sosial gitu, karena kepedulian sosial ini sangat baik dalam suatu kelompok gitu. Jadi peserta didik yang pandai atau mahir dalam suatu bidang tertentu harus berbagi kepada peserta didik yang kurang mahir dan sebaliknya gitu. Yang kedua, ada tanggung jawab. Nah, di sini tanggung jawab ke peserta didik itu harus gini, peserta didik yang udah bisa atau mahir dalam suatu pembelajaran harus mau berbagi kepada peserta didik yang kurang pandai gitu. Dan juga peserta didik yang kurang pandai harus mempunyai peran terhadap kelompoknya. Dia juga harus memberikan pendapat-pendapat yang mereka tahu gitu. Jangan diam aja, karena kan ini tugas kelompoknya. Jadi tuh harus saling melengkapi, saling punya tanggung jawab masing-masing gitu. Ada nilai karakter toleransi. Contoh, peserta didik yang mahir di bidang matematika itu menghargai kepada peserta didik yang kurang mahir di bidang matematika. Jadi peserta didik yang mahir di matematika itu menganggap bahwa siswa ini pasti punya bakat di bidang lain gitu. Jadi adanya saling toleransi, saling menghargai satu sama lain. Yang keempat, kerja keras. Jadi secara alamiah, pembelajaran kooperatif itu mendorong siswa untuk saling berlomba-lomba dalam membuat karya terbaik dalam suatu kelompoknya gitu. Jadi adanya saling berlomba dan otomatis dia saling bekerja keras untuk melakukan hal yang baik gitu. Yang keempat, cinta tanah air dan kebangsaan. Yang keenam, bersahabat dan komunikatif. Nah, komunikatif ini kenapa sih maksudnya komunikatif? Karena dalam suatu kelompok itu kan pasti siswa itu memberikan pendapatnya masing-masing gitu ya. Nah, saat memberikan pendapatnya masing-masing, siswa itu melatih komunikasinya gitu. Yang ketujuh, cinta damai. Selanjutnya, ada manfaat dari pembelajaran kooperatif. Yang pertama, saling memperoleh hasil usaha dari orang lain. Nah, yang B, kesadaran bahwa semua anggota kelompok akan saling berbagi manfaat yang sama. Yang C, memahami bahwa kinerja seseorang diperoleh sebagai keuntungan bersama dari kinerja seseorang lainnya serta anggota tim lainnya. Yang D, merasa bangga dan mau bergabung untuk merayakan keberhasilan semua anggota. Nah, selanjutnya ada keunggulan pembelajaran kooperatif. Nah, selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan model pembelajaran kooperatif berkarakter di Indonesia. Yang pertama itu ada keunggulan. Keunggulan ini pertama, menanamkan nilai kemandirian pada peserta didik. Kedua, dapat mengembangkan ide-ide pada peserta didik dan orang lain. Yang ketiga, menumbuhkan rasa toleransi dalam satu kelompok maupun berbeda kelompok. Yang keempat, menumbuhkan rasa tanggung jawab pada peserta didik. Yang kelima, meningkatkan kemampuan sosial dan hubungan interpersonal yang positif. Yang keenam, berani dalam mengambil keputusan. Yang ketujuh, dapat meningkatkan motivasi belajar dan memberikan rangsangan untuk berpikir lebih keras. Nah, di balik keunggulan pasti ada kelemahan. Nah, kelemahan itu yang pertama, masih terdapatnya pilih kasih dalam proses pembelajaran. Yang kedua, masih terasa sulit dalam mencapai target pembelajaran. Dan ketiga, memerlukan periode waktu yang cukup panjang karena di sini kan berkelompok gitu ya, jadi butuh waktu yang panjang buat berdiskusi gitu. Yang keempat, masih harus menyeimbangkan antara belajar mandiri dan kelompok. Oke, sekarang lanjut ke kesimpulannya. Jadi, dalam penerapan pembelajaran kooperatif ini sangat memudahkan bagi guru untuk mengajarkan kepada siswa karena model kooperatif ini cukup terbilang fleksibel sehingga peserta didik itu mampu belajar sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan sekitarnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.